Ballighu anni walau ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat yang luar biasa banyak sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menjalankan berbagai aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah taala semoga aktivitas ibadah kita, seluruh amal soleh yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, di video kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya cukup menarik. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tamimah, tentang jimat. Nah, makanya pada video kali ini kita akan membahas suatu tema yang mirip-mirip ya, karena ada kemiripannya dengan tamimah yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tatoyur atau tiarah. Ya, saya ulangi. Jadi tema kita pada video kali ini adalah tatoyur atau tiarah. Nah, yang pertama yang harus kita bahas, apa itu tatoyur? Kenapa namanya tatoyur atau tiarah? Jadi, tatoyur atau tiarah ini terambil dari kata ta'ir yang artinya burung. Nah, apa hubungannya burung dengan kajian akidah? Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau orang Arab zaman dahulu ya, masa jahiliyah, mereka ketika ingin melakukan suatu safar, ingin melakukan sebuah perjalanan, maka yang pertama kali mereka lakukan itu mencari segerombolan burung. Dia cari segerombolan burung, kemudian digertak gitu, digertak. Ya, intinya diusir. Supaya apa? Supaya burungnya terbang. Nah, mereka akan mengamati arah kemana burung itu terbang. Kalau si burung itu terbang ke arah kanan, ya, kalau terbangnya ke arah kanan, maka mereka meyakini bahwa itu adalah pertanda baik, sehingga mereka melakukan perjalanan. Ya, jadi dia melakukan perjalanan. Adapun kalau misalnya burungnya terbangnya ke arah kiri, maka itu pertanda buruk, yang mereka yakini bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga mereka mengurungkan niat mereka untuk melakukan safar atau berpergian. Jadi gampangannya begini teman-teman, tatoyur atau tiarah itu adalah sebuah keyakinan ya, yang tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis ataupun penelitian ilmiah tentang datangnya kesialan atau datangnya manfaat gitu loh. Jadi tatoyur itu ya mitos itu ya, keyakinan tentang kesialan atau tentang akan mendapatkannya manfaat atau akan mendapatkan madorot berdasarkan tanda-tanda ataupun kejadian yang tidak ada dasarnya ya, dasar ilmiahnya nggak ada, baik dari nas Al-Quran maupun sunnah ataupun dari secara qadari atau penelitian ilmiah. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas nih di tema tamimah, kita sudah bahas tentang sebab qadari dengan sebab syar'i ya. Kalau sebab syar'i itu sesuatu dikatakan sebab karena ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adapun sebab qadari
Itu adalah sesuatu dikatakan sebagai sebab karena ada buktinya secara ilmiah. Ya, itu namanya sebab qadari. Nah, mitos atau tatoyur atau tiaroh ini adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa dibuktikan, baik itu dari nas Al-Quran dan Sunnah maupun berdasarkan penelitian ilmiah, nggak bisa. Nah, dan biasanya dikaitkannya tentang dia akan mendapatkan keberuntungan atau dia akan mendapatkan kesialan, itulah biasanya seperti itu. Contohnya misalnya orang jangan duduk di depan pintu katanya gitu, nanti nggak dapat jodoh. Itu contoh ya. Itu mitos. Jangan bermain ke pantai ya dengan pakai pakaian hijau, nanti akan celaka. Ya, nanti akan celaka atau nanti akan ditarik setan. Nah, itu mitos. Ya, itu mitos. Macam-macam, banyak sebetulnya mitos itu banyak, apalagi ya orang-orang zaman dulu itu biasanya memiliki mitos-mitos tertentu. Misalnya bulan yang tidak boleh menikah ya, di bulan itu misalnya di bulan Suro nggak boleh ada pernikahan di situ, karena katanya kalau misalnya menikah di bulan itu akan mendatangkan kesialan. Atau angka sial, misalnya angka 13 itu adalah angka sial, makanya terkadang ada gedung itu nggak ada lantai 13 ya, biasanya dari 12 langsung 14, karena apa, dianggap sebagai angka sial. Nah, angka sial, bulan sial, dan hari sial dan sebagainya itu semuanya adalah mitos ya. Pokoknya segala keyakinan yang dia itu tidak bersumber dari Quran maupun Sunnah ya, tidak juga dari penelitian ilmiah, yang kaitannya dengan keberuntungan maupun kesialan. Ya, ini jelas ya. Nah, untuk contoh-contohnya teman-teman bisa lah explore sendiri, karena tiap daerah ini memiliki mitosnya masing-masing. Jadi intinya kalau ada mitos, teman-teman tinggal cari dalilnya ada nggak dengan mitos tersebut, keyakinan akan mitos tersebut. Kalau didapati tidak ada dalam Quran maupun dalam hadis, ya sudah, buktinya secara ilmiah ada nggak? Kalau tidak ada, maka ini namanya tatoyur atau tiarah. Nah, insya Allah dari definisi itu kita bisa sedikitlah menangkap, ya, sedikit memahami tentang mitos atau tatoyur ini. Nah, sekarang hukumnya apa? Hukumnya, nah kalau bicara hukum, maka kita harus merujuk kepada dalil. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Jadi Nabi mengatakannya sebanyak 3 kali. Tiyarah, percaya kepada mitos adalah syirik. Percaya kepada mitos adalah syirik. Percaya kepada mitos adalah syirik. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan tidak ada di antara kita yang tidak pernah terjatuh kepadanya. Jadi siapapun pasti pernah percaya terhadap mitos. Kemudian Nabi mengatakan walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, melainkan Allah akan menghilangkan rasa khawatir tersebut dengan tawakal kepadanya. Jadi gitu ya. Supaya kita tidak terkena dampak dari mitos, itu kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa mitos itu dia kalau kita tidak meyakininya, karena memang tuntunan syariat kita itu tidak meyakini mitos, maka kita tidak akan terkena dampaknya. Ya, justru apa? Kita bertawakal kepada Allah, maka Allah justru akan melindungi kita. Tetapi ya, bagi orang yang dia percaya terhadap mitos tersebut, dia meyakininya, ya, dia yakini sebagaimana akidah Islam, maka dia akan mendapatkan dampaknya. Dan mendapatkan dampaknya itu bukan berarti membuktikan akan kebenaran mitos tersebut, bukan. Itu justru dihukum oleh Allah karena dia percaya, ya sudah, diberlakukanlah kepada dia ya hukum mitos tersebut. Kita tuh jangan sampai meyakini satupun mitos. Kenapa? Karena perlu teman-teman ketahui kalau
ada jin yang jahat, yang dia jin yang kafir, dia itu selalu update informasi mitos yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya, ada mitos keyakinan bahwa orang yang meninggal itu ruhnya itu masih berada di rumah kita atau di sekeliling kita selama 40 hari. Nah, mitos seperti ini ya, nanti ada jin yang mendengar, dan itu biasanya sangat umum ya mitos seperti itu. Akhirnya ada jin yang nakal, kemudian dia berubah wujud menjadi orang yang sudah meninggal itu. Akhirnya dia entah ngetok-ngetok rumah atau mendatanginya dalam mimpi dan lain sebagainya. Intinya apa? Mereka bertujuan ingin mengikis akidah kita, keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita suka dengan mitos-mitos seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengurungkan niatnya disebabkan tiara, disebabkan dia meyakini sebuah mitos, faqad asyrak, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Qalu fama kafaratu dzalik. Kemudian sahabat bertanya, terus apa tebusannya wahai Rasulullah? Ya, jadi kafaratnya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendaknya dia mengatakan, antakul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha khairuk. Ya, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan melainkan itu adalah kesialan darimu, kehendak Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya orang kadung dia mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu disebabkan percaya terhadap mitos, hendaknya dia berdoa dengan lafaz yang telah tadi saya sebutkan. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kemudian hukum tatayur itu adalah tadi kita telah sebutkan bahwa dia merupakan perbuatan syirik. Namun syirik di sini secara umum adalah syirik asghar yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, karena orang percaya terhadap mitos itu hanya dari segi sebab saja. Mereka masih meyakini bahwa yang memberi kesialan atau yang memberi keberuntungan adalah Allah. Jadi mitos itu hanya dijadikan sebagai sebab. Adapun kalau misalnya meyakini bahwa ya mitos tersebutlah yang mencelakai dirinya, yang mendatangkan sial itu adalah mitos tersebut, ya dia melupakan Allah, bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kesialan tersebut, maka dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Kenapa tadi di awal saya mengatakan bahwa tiaroh atau tatoyur ini hukumnya mirip-mirip dengan jimat, karena secara umum dia adalah syirik asghar, cuma pada level tertentu di mana dia meyakini bahwa mitos tersebutlah atau jimat tersebutlah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik akbar, karena dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, untuk tambahan ada lagi yang mirip seperti tatoyur, dia mirip seperti tiaroh, namanya al-fa'lu. Al-fa'lu itu adalah kalimah thayyibah, perkataan yang baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku takjub dengan al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu. Kemudian sahabat bertanya, apa itu fa'lu? Qala al-kalimah thayyibah, adalah kalimat atau kata yang baik. Maksud dari al-fa'lu di sini adalah, ini langsung saya berikan contohnya aja ya biar lebih mudah. Dia itu mirip-mirip seperti tiaroh tapi sebenarnya bukan tiaroh. Contoh, misalnya dia ingin keluar rumah melakukan aktivitas, entah itu bekerja. Kemudian dia melihat langit sangat cerah. Akhirnya dia mengatakan, insya Allah kerjaan saya akan lancar, insya Allah usaha saya akan lancar, karena dia melihat langit cerah. Nah, bukan berarti usahanya lancar karena langitnya cerah, bukan ya. Karena kalau dia meyakini seperti itu ya jatuhnya sama tiaroh juga.
Jadi dia optimis ketika melihat suatu yang baik, dia optimis bahwa urusannya juga akan baik. Contohnya lagi misalnya ada seorang yang melakukan perjalanan safar ya. Nah, ada sekelompok orang yang melakukan perjalanan safar. Kemudian ternyata didapati ada di antara kelompok itu ada yang bernama Selamat. Nah, kemudian kita mengatakan, wah ada yang namanya Selamat. Insya Allah perjalanan kita akan selamat. Nah, bukan berarti selamat karena ada si Selamat, bukan. Cuma karena mendengar ada nama Selamat, kemudian kita optimis ya. Kemudian kita berprasangka baik, husnuzon kepada Allah, dan kita sebetulnya tuh berdoa supaya kita diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan. Jadi seperti itu namanya al-fa'lu. Dan al-fa'lu ini boleh bahkan dianjurkan. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.